Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Fitrisari dengan nomor induk mahasiswa 857508486. Saya berasal dari UP PJJ Bandung, Pokjar Ciamis, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kali ini, saya akan melakukan tugas mata kuliah PDGK 4107 Praktikum IPA di SD pada modul 4, Mekanika. Kegiatan praktikum 1 tentang gaya dengan judul praktikum gaya listrik statis, gaya magnet, gaya gesek, gaya pegas, gaya berat, dan perpaduan gaya. Selamat menyaksikan. Gaya adalah besaran yang punya besar dan arah yang bisa menyebabkan benda diam menjadi bergerak atau sebaliknya. Yang pertama adalah gaya listrik statis. Alat yang digunakan adalah penggaris, potongan kertas kecil, dan rambut. Di sini saya dibantu oleh anak saya. Gesekan penggaris ke rambut selama beberapa saat. Tujuannya adalah untuk memindahkan muatan listrik sehingga penggaris menjadi bermuatan. Setelah penggesekan dirasa cukup, selanjutnya dekatkan penggaris ke potongan kertas tanpa menyentuhnya. Dan terlihat kertas menempel menunjukkan bahwa adanya gaya listrik statis. Gaya ini timbul karena adanya gesekan penggaris dan rambut yang membuat penggaris bermuatan dan dapat menarik potongan kertas. Percobaan yang kedua adalah gaya magnet. Pada percobaan ini saya menyiapkan jarum, aluminium, seng, benang, plastik, kertas, dan magnet. Langkah percobaan: dekatkan magnet secara perlahan ke setiap bahan yang tersedia. Pastikan apakah bahan tersebut tertarik atau tidak, dan mencatat hasilnya dalam tabel pengamatan. Ternyata benda-benda seperti jarum dan seng tertarik karena adanya gaya magnet. Gaya ini hanya bekerja pada benda-benda tertentu, terutama yang mengandung besi atau logam magnetik. Percobaan yang ketiga adalah gaya gesek. Alat dan bahan yang digunakan adalah balok kayu, gelang karet, neraca pegas. Adapun langkah percobaan: letakkan balok dan kaitkan ujung neraca pegas, lalu tarik ke kanan perlahan. Catat penunjukan skala pada balok mulai bergerak. Tarik terus sampai balok stabil. Catat gaya yang diperlukan untuk mempertahankan geraknya. Sebelum bergerak, skalanya adalah 0. Saat akan bergerak menjadi 3,0. Sesudah bergerak menjadi 2,5. Gaya yang kita berikan harus melebihi gaya gesek agar balok bisa bergerak. Gaya gesek berfungsi untuk menghambat gerakan. Perhatikan gaya yang diperlukan saat balok mulai bergerak. Biasanya lebih besar daripada saat balok sudah bergerak, karena ada dua jenis gaya gesek, yaitu statis dan kinetis. Percobaan yang keempat yaitu gaya pegas. Alat dan bahan yang digunakan adalah beban 20 gram, penggaris, karet gelang, dan statif. Langkah percobaan: gantungkan gelang karet pada statif. Gantungkan beban pada karet tersebut, tarik beban ke bawah dan lepaskan, dan amati apa yang terjadi. Ternyata karet gelang akan merenggang saat ditarik dan kembali ke posisi semula ketika dilepaskan, membuat beban bergerak naik turun. Beban kembali ke atas karena adanya gaya pegas. Gaya ini adalah kemampuan suatu benda elastis seperti karet atau pegas untuk kembali ke bentuk semula setelah ditarik atau ditekan. Percobaan yang kelima adalah gaya berat. Alat dan bahan yang saya gunakan adalah ada penggaris, beban seberat 600 gram, pengait, gelang karet, dan statif. Berikut adalah langkah pertama. Gantungkan karet pada statif dan ukur panjang karet mula-mula. Panjang karet mula-mula adalah 6 cm. Secara bergantian, gantungkan beban dari yang paling ringan hingga paling berat. Ukurlah panjang karet untuk setiap pergantian bebannya. Pada beban 200 gram, panjang karet adalah 14 cm.
pada beban 400 gram, panjang karet adalah 23 cm. Dan pada beban 600 gram, panjang karet adalah 27 cm. Semakin besar massa beban, semakin panjang gelang karet meregang. Ini menunjukkan adanya gaya berat atau gaya gravitasi yang menarik beban ke bawah. Gaya berat sebanding dengan massa benda. Semakin besar gaya berat, maka semakin besar pula regangan karet. Demikian praktek kali ini. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.